ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Keadilan juga harus dijaga. Karena banyak pihak juga tidak menjaga keadilan. Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, di Jambi dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah membuat jalan tol 2.600 km. Kita penting kalau tidak macet untuk Lebaran. Dan lain-lain penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang jalan tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh yang kecil saja. Sekali lagi saya juga turut bertanggung jawab tentu. PKS bertanggung jawab. Karena pada ikut dalam pemerintah. Demokrat apalagi. Tapi jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang. Lihat yang apa dirasakan oleh rakyat bangsa ini. Petani karena tidak bisa bayar jalan tol, maka jalannya berlubang-lubang. Itu prinsip keadilan. Siapapun nanti presiden yang baru harus merubah kewajibannya. Kenapa jalan tidak diperbaiki? Menteri PUBH orang hebat, tapi dana tentu tidak ada. Karena kita memilih proyek yang mahal-mahal, tentu manfaatnya tidak seperti apa diharapkan. Itulah keadilan. Itulah fungsi peranan partai di DPR untuk melihat itu secara secara jernih. Karena para anggota DPR, Pak Hidayat Nur Wahid, dipilih untuk pemerintah agar bertindak adil dan memakmurkan rakyat secara bersama-sama. Kita bersama-sama harus melakukan itu. Kita bangga akan jalan tol. Tapi jalan yang dijalani hanya yang bisa bayar. Jalan lainnya 30% jalan di Indonesia sulit dipakai. Menurut BPS, bukan menurut saya. Ini contoh ketidakadilan. Tadi digambarkan rumah-rumah. Kedua, kita memang kaya. Bangsa ini semua punya. Ada batu bara, ada nikel, ada bauksit, ada aluminium, ada baja, ada besi. Tapi yang mengolahnya sebagian besar dari Cina. Bawa buruh, bawa pekerja, bawa modal, dan kirim ke negerinya. Apa yang kita dapat? Pajak tentu, tapi pajak pun dikurangi untuk kepentingan mereka. Maka alam kita tergerus hanya untuk mendapat sedikit. Apakah Cina menerima pekerja kita untuk menambah di Cina? Pasti dia tidak mau. Apakah Amerika mau menerima kita orang 1.000 untuk bekerja di sana dengan? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita atau pemerintah tidak percaya
kepada rakyatnya sendiri yang mampu. Saya juga sekarang saya pengusaha, tapi sebelumnya usaha buka lagi saya laksanakan oleh anak saya, oleh adik saya. Membuktikan bahwa bangsa ini maju, cuma tidak dipercaya. Dulu orang mengatakan semua listrik kasih orang asing kerja, impor saja. Kita bertekad, tidak. Insinyur bangsa ini, pekerja bangsa ini sanggup bikin ini, dan kita buat 100% buatan rakyat PLTA Green Energy. Sekarang kita bikin smelter. Semua orang bilang mesti buatan Cina, tidak, buatan Indonesia bisa. Kita bikin 99% pekerjaannya anak-anak muda dari kampung. Hanya 3 orang dari Cina untuk mengawasi pemasangan yang memang kita impor dari itu. Tapi tidak ada tukang las, tidak ada pekerja, tidak ada lain. Mampu. Jadi percayalah negeri ini. Percaya kekuatan kita. Kalau kita sendiri tidak percaya kekuatan kita, maka bangsa ini tidak percaya. Seperti ayat yang disampaikan oleh Pak Dr. Salim tadi, bangsa berubah kalau bangsa itu yang merubah dirinya. Negara berubah kalau pemerintah tidak merubah caranya. Karena perubahan itu tidaklah mutlak untuk semua dirubah, tapi apa yang mungkin lebih baik. Dan negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif ini cenderung abai pada pengembangan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, yang inklusif cenderung untuk melayani semua. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan
38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto, belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah, tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian, tapi infrastruktur untuk semuanya. Kita ambil contoh yang dikerjakan sama-sama di Jakarta. Kepulauan Seribu selama berpuluh tahun adalah kepulauan yang tidak menjadi perhatian utama. Bersama-sama dengan PKS, bersama dengan Demokrat, ketika mengurus Jakarta, kita pastikan bahwa wilayah itu bukan wilayah yang tertinggal, tapi wilayah yang mendapatkan kesetaraan kesempatan dari kita. Dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras menyingkirkan atau bersifat inklusif memberikan kesempatan pada semua? Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan, dan yang bersifat inklusif atau melayani semua? Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan.